Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanasa Indah Damayanti, mahasiswa semester 3 dengan NIM 195111073, kelas pagi A, Prodi Akuntansi di Setia Perdana Mandiri Purwakarta. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan, karena di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan, pengertian masing-masing laporan keuangan, dan format masing-masing laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari jenis yang kelima itu ada laporan laba rugi. Laporan ini bisa dikenal dengan fungsi utamanya untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dilihat dari kerugian atau keuntungan yang diperoleh di periode tersebut. Hanya laporan laba rugi juga disediakan informasi tentang pajak perusahaan hingga menjadi bahan evaluasi manajemen. Beberapa hal yang harus ada dalam laporan laba rugi adalah pendapatan, harga pokok produksi, dan beban pajak hingga laba atau rugi perusahaan. Laporan laba rugi terdiri dari 2, yaitu single step dan multi step. Kalian yang merasa bingung untuk laporan laba rugi, nanti saya di sini akan menampilkan contoh laporan laba rugi. Selanjutnya yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yang akan menggambarkan perubahan aktiva bersih selama satu periode. Perubahan ini bisa berupa peningkatan atau penurunan. Dalam laporan ini, Anda juga harus bisa melihat poin-poin apa saja penyebab perubahan modal. Laporan perubahan modal hanya bisa dibuat setelah laporan laba rugi karena membutuhkan jumlah kerugian atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan mana tahu tentang perubahan modalnya, bisa dibaca dengan artikel laporan perubahan modal pada perusahaan dagang. Di artikel tersebut lebih dijelaskan detail beserta dengan contoh perhitungannya. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan mana tahu tentang perubahan modal, bisa dibaca dengan artikel laporan perubahan modal pada perusahaan dagang. Di artikel tersebut lebih dijelaskan detail beserta dengan contoh perhitungannya. Untuk contoh penampilan laporan perubahan modal, saya akan dilihatkan di sini. Ketiga ada laporan neraca. Laporan neraca atau yang bisa dikenal dengan nama balance sheet ini disebut untuk menunjukkan posisi di informasi keuangan dari satu perusahaan. Elemen-elemen yang ada dalam laporan ini adalah aset. Kewajiban dan modal neraca bisa dibuat dengan persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Sisi aset pasifa, kewajiban tambah modal harus seimbang untuk membuat neraca dengan benar. Neraca biasa disebut dalam bentuk konto atau vertikal. Setiap perusahaan bisa memiliki bentuk neraca ini sesuai dengan kebutuhan. Untuk keempat, itu adalah laporan arus kas. Ada istilah yang mengatakan bahwa cash in king, tetapi cash flow is king. Istilah ini untuk menunjukkan betapa cash flow sangat penting dalam suatu perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan. Laporan ini juga bisa difungsikan sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode selanjutnya. Cash flow statements memiliki 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi dan pendanaan. Catatan laporan keuangan.
Perbedaan dari laporan keuangan lainnya, catatan atas laporan keuangan hanya berfungsi sebagai pelengkap dari laporan keuangan suatu entitas. Biasanya catatan laporan keuangan hanya dibuat oleh perusahaan-perusahaan berskala besar, yaitu perusahaan yang sudah go public. Catatan laporan keuangan berisi penjelasan rincian tentang detail-detail yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Multi sebab terkait data kekurangan ketampilan, biasanya catatan diletakkan di bagian belakang catatan keuangan. Terkait dengan adanya catatan ini, diharapkan permudahan pembacaan laporan keuangan. Yang terakhir adalah 5 format laporan keuangan yang wajib diketahui. 1. Laporan neraca. 2. Laporan perubahan modal. 3. Laporan laba rugi. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.